Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Dan selalu patuhi protokol kesehatan. Kita mulai pembelajarannya, tolong salah satu untuk dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Hari ini siapa yang tidak masuk? Baik. Nah, seperti biasa, adakan kuis dulu ya. Sudah selesai ya kuisnya? Baiklah, kalau gitu kita lanjutkan ke materinya. Silakan disimak baik-baik ya. Oke, ada yang masih ingat dengan materi kemarin? Ada, Bu. Iya, apa? Materi bentuk molekul dengan dari hibridasi. Baik, ya benar ya. Jadi untuk mengingat-ingat materi sebelumnya, coba perhatikan di layar. Di situ ada beberapa kelompok senyawa kovalen. Siapa yang masih ingat pembagian senyawa kovalen polar dan non polar? Satu. Ya, apa? Kovalen polar H2O dan H3 HCE, sedangkan dua non-polar. Baik ya. Jadi untuk senyawa kovalen polar ini ada 2O, terus ada NH3, lalu ada HCl ya. Nah, berarti sisanya untuk CO2, CH4 dan H2O ini adalah senyawa kovalen non polar ya. Nah, coba kalian tuliskan bentuk molekul dari H2O dan CO2. Jadi masih mengingat materi yang kemarin ya. Silakan tuliskan di buku masing-masing. Sudah ya? Coba kita cek bagaimana? Bagaimana? Sama Bu. Sama. Oke, baik, masih mengingat materi yang kemarin ya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, adakah kaitan bentuk molekul dengan sifat zat? Ada, Bu. Ada? Tidak Bu. Ya. Kira-kira alasannya apa? Belum tahu, Bu. Oh, belum tahu. Pertanyaannya saya ganti coba. Adakah hubungan bentuk molekul dengan kepolaran? Mungkin, Bu. Mungkin ada ya. Nah, sekarang apa hubungan bentuk molekul dengan kepolaran? Belum tahu, Bu. Belum tahu ya. Jadi, untuk menjawab pertanyaan Ibu tadi, kita hari ini akan belajar materi bentuk molekul dan kepolaran. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, sebelumnya kita tonton dulu ya video berikut. BCL yang serong ke kiri dan BCL yang serong ke kanan itu membentuk kayak gimana? Gini kan? Nah, Sudah ya nonton videonya. Nah, dari video tadi kira-kira ada yang bisa mengaitkan dengan tujuan pembelajaran hari ini? Bentuk molekul dapat menentukan sifat kepolaran senyawanya. Oke ya, terima kasih untuk Syihab. Jadi ya, jika dikaitkan dengan tujuan pembelajaran tadi, jadi memang benar ya, bentuk molekul bisa digunakan untuk menentukan kepolaran. Nah, hari ini kita akan belajar dalam diskusi seperti biasanya ya. Jadi Ibu sudah membagi kalian dalam beberapa kelompok. Jadi silakan nanti kalian berdiskusi dalam grup WA seperti pertemuan kemarin ya, grupnya tetap. Nah, untuk bahan ajar dari LKPD sudah Ibu share ya linknya di grup WA kelas ya. Jadi silakan di-download yang belum mendownload. Nah, silakan kalian memulai untuk berdiskusi. Silakan kalian mengeksplorasi bahan ajar yang telah Ibu bagikan. Bisa juga dari sumber internet ataupun dari buku cetak yang kalian miliki. Nah, silakan dimulai untuk diskusinya. Baik anak-anak, sudah selesai ya diskusinya? Sudah, Bu. Nah, sekarang saatnya presentasi. Siapa yang mau menampilkan jawaban dari kelompoknya? Saya, Bu. Oke, Dwi, ya silakan ditampilkan jawabannya. Apapun hubungan bentuk molekul dengan sifat kepolaran senyawa, perbedaan keelektronegatifan N2 sama dengan 3,0 artinya 0 non-polar. Maka yang termasuk senyawa polar H2O TlF3, non-polar TtL4 X
EF2. Perkiraan apakah molekul NCl3 bersifat polar atau kontak berdasarkan bentuk pada bila diketahui nomor atom N dengan 7 dan nomor atom Oke, bersifat polar. Buatlah kesimpulan berdasarkan data-data yang telah diperoleh untuk menjawab masalah yang telah kalian buat. Baik, terima kasih untuk Dwi yang telah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Untuk kelompok lain silakan memberikan tanggapan. Saya Bu. Ya, bagaimana? Jawaban sama, hanya berbeda kalimat saja. Oke ya, jawabannya sama, hanya berbeda kalimat. Nah, Ibu akan memberikan penguatan terhadap materi yang telah kalian pelajari hari ini. Silakan disimak baik-baik ya. Nah, Ibu ilustrasikan pada gambar berikut ya, yang mempunyai perbedaan keelektronegatifan. Nanti momen dipolnya lebih dari 0. Jadi untuk HCl itu ternyata sifatnya adalah polar karena elektronnya tersebar tidak merata ya, jadi seakan-akan punya dua kutub, yaitu kutub negatif pada Cl dan kutub positif pada H. Ini tadi apa? Bentuk molekul CO2 dan H2O ya. Nah, CO2 ternyata non polar. Nah, H2O ternyata polar. Nah, bagaimana menjelaskannya? Nah, kita bisa melihat dari arah resultan distribusi elektron ini ya. Jadi untuk melihat bagaimana distribusi elektronnya, nah ini kan yang di tengah ini adalah atom dari C, yang di samping itu adalah atom dari O. Kita tahu kalau nilai keelektronegatifan O itu kan lebih besar daripada C. Nah, berarti nanti elektronnya akan mengarah pada O ya. Jadi elektronnya akan mengarah pada O, sehingga seperti gambar yang di tengah ini. Jadi kalau ini resultannya ini dijumlahkan, nanti hasilnya adalah 0. Nah, makanya molekulnya bersifat non polar. Nah, sedangkan untuk H2O ya, jadi ini adalah O, yang 2 ini adalah H. Kita tahu bahwa keelektronegatifan dari O itu lebih besar, makanya elektronnya semua akan tertarik pada O. Nah, seperti ini ya nanti arah resultan distribusi elektronnya. Nah, kalau kita total ya, untuk resultan HO itu arahnya adalah ke atas ya. Nah, resultan tadi tidak akan sama dengan 0, makanya nanti sifat dari senyawa H2O adalah polar. Tuh ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan bentuk molekul dan kepolaran, sebenarnya untuk melihat kepolaran itu tidak selalu dilihat dari ada atau tidaknya PEB. Nah, coba kalian lihat, ini untuk bentuk dari segi 4 datar, ini kan termasuk bentuk yang simetris, padahal di sini ada 2 PEB. Nah, ini untuk bentuk yang linier ini juga simetris, tapi dia tidak punya PEB. Jadi untuk tahu polar atau tidaknya itu lihat dari bentuk molekul senyawanya ya, simetris atau tidak. Jadi jangan hanya berpatokan pada ada atau tidaknya PEB. Jadi kalau kita buat kesimpulan ya, jadi untuk bentuk molekul simetris itu sifat kepolarannya adalah non-polar, sedangkan untuk bentuk molekul yang asimetris sifat kepolarannya adalah polar. Bagaimana untuk materi hari ini? Ada pertanyaan? Mungkin kurang jelas? Jelas. Baik ya, kalau jelas. Nah, coba Ibu ingin salah satu untuk memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyampaikan? Untuk molekul simetris senyawa bersifat non polar, sedangkan untuk simetris sepertinya senyawa polar. Baik ya, jadi benar. Terima kasih ya kalian sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran hari ini, baik melalui diskusi maupun presentasi. Nah, kalian semua hebat ya. Jangan pernah patah semangat untuk belajar kimia. Sebelum pembelajarannya kita akhiri, kita adakan kuis, kan dipersiapkan. Baik, sudah selesai kuisnya. Sekarang silakan yang mau menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini. Saya Bu. Ya, silakan Isna. Pembelajaran hari ini menyenangkan karena sinyalnya lebih baik daripada yang kemarin. Ya, baik ya. Alhamdulillah hari ini sinyalnya memang lebih lancar. Dari pertemuan mendatang materinya adalah gaya antar molekul ya. Silakan dipelajari sebelumnya di rumah. Nah, silakan untuk salah satu memimpin doa ya. Mulai. Terima kasih.
Ibu akhiri pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.